Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM 171030098. Nama saya Nyokro Hidayat, NIM 171030078. Kami akan melakukan pengembangan proyek di Desa Berkoh, Purwokerto Selatan. Desa Berkoh merupakan desa yang berada di pusat kota. Banyak rumah toko, kios, serta perumahan yang disewakan atau dijual di daerah ini. Kegiatan promosi yang dilakukan agar properti laku, biasanya pemilik properti akan menggunakan jasa makelar dan memasang banner. Kegiatan ini masih mengadopsi cara konvensional, penyebaran informasi yang lambat, dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Desa Berkoh menjadi tempat lalu lalang penjuru daerah. Maka tidak heran jika di desa ini terdapat ruko, kios yang cukup banyak di pinggiran jalan raya maupun di perumahan. Teknologi dapat menjadi solusi untuk permasalahan bisnis. Dengan menerapkan teknologi di dalam proses bisnis komunikasi, akses informasi akan lebih mudah, dan penyebaran informasi akan lebih efektif serta efisien. Jika dilihat dari potensi di atas, pertumbuhan ekonomi di desa akan meningkat dengan bekerjasamanya semua pihak untuk membangun solusi kreatif di bidang bisnis melalui bantuan SITI. Kami memiliki kendala pada survei di balai desa, terlebih dengan adanya wabah ini, sehingga struktur organisasi pemerintahan desa belum kami dapatkan. Desa Berkoh merupakan salah satu desa yang lokasinya sangat strategis. Banyak ruko dan kios berjajar di daerah ini. Butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan survei pada pemilihan lokasi usaha. Banyak ruko yang berpotensi namun tidak tereksplor karena kegiatan promosinya dianggap kurang maksimal. Facebook dan berbagai sosial media menjadi wadah untuk para bisnis menawarkan usahanya. Namun terkadang informasi di dalamnya terlalu luas. Seperti contoh, ingin mencari ruko di Berkoh tapi yang menawarkan dating dari Sukarjo, Baturaden, dan lain-lainnya. Maka dari itu, dengan potensi dan permasalahan yang ada, kami ingin membangun strategi pembuatan website jual beli properti rumah, ruko, dan kios. Di Desa Berkoh, dengan adanya website ini, masyarakat akan mudah mendapatkan informasi rumah, kios, dan ruko di Desa Berkoh selama tersambung dengan jaringan internet. Dokumen strategi desa wisata objek Desa Berkoh. Yang pertama, pengambilan data. Pengambilan data pada Desa Berkoh, penanggung jawab PIC Nyokro Hidayat, pengambilan data SITI penanggung jawab PIC Muhammad Reza, dan pengambilan data kebijakan pemerintah desa penanggung jawab PIC Nyokro Hidayat. Yang kedua, analisis data. Analisis pemilik properti dengan wawancara dan kuesioner penanggung jawab PIC Muhammad Reza. Analisis SITI penanggung jawab PIC Muhammad Reza. Dan analisis kebijakan pemerintah desa penanggung jawab PIC Nyokro Hidayat. Yang ketiga, penyelarasan kebijakan dan teknologi. Penyelarasan strategi stakeholder penanggung jawab Muhammad Reza, dan penyelarasan strategi manajemen SITI penanggung jawab PIC Muhammad Reza. Yang keempat, perumusan strategi. Rekomendasi strategi pengembangan website jual beli sewa ruko penanggung jawab PIC dilakukan oleh tim. Dan rekomendasi kebutuhan SITI penanggung jawab PIC dilakukan oleh tim. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Pengambilan data pada stakeholder. Subjek penelitian pada proyek ini yaitu pemilik properti serta pemilik usaha. Pengambilan data dilakukan guna mengidentifikasi detail permasalahan. Pengambilan data SITI. Pengambilan data SITI digunakan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan terkait SITI dan melakukan pendataan infrastruktur SITI yang ada, baik di pemerintahan maupun Desa Berkoh. Data ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa kesiapan dari aspek SITI. Pengambilan data kebijakan pemerintah desa. Pengambilan data pada kebijakan pemerintah desa digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di desa ini, serta mengetahui kebijakan dan rencana strategis dari Desa Berkoh ini. Selanjutnya ada analisis data. Setelah melakukan proses pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah analisa data.
Proses analisa data ini dilakukan dengan cara menelaah data yang telah didapatkan sebelumnya, yang mana data tersebut dari hasil wawancara, observasi, dan studi literatur. Analisa data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Analisis pengembangan website, menganalisa permasalahan dari setiap stakeholder. Analisis SITI, melakukan analisis serta pendataan terkait infrastruktur SITI yang ada. Analisis kebijakan pemerintah desa, menganalisa kebijakan peraturan serta SOP pemerintah desa terkait pengelolaan UMKM yang ada di Desa Berkoh. Lalu selanjutnya, penyelarasan kebijakan dan teknologi. Penyelarasan strategi stakeholder. Melakukan penyelarasan strategi pada stakeholder di Desa Berkoh dengan berdasarkan hasil analisa kebijakan pemerintah dan analisa SITI yang ada. Penyelarasan strategi manajemen SITI. Melakukan penyelarasan strategi manajemen SITI untuk menunjang proses bisnis, mengembangkan program website, jual beli, sewa ruko di Desa Berkoh berdasarkan analisa SITI yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada perumusan strategi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi mengenai kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh Desa Berkoh. Rekomendasi strategi pengembangan website. Memberikan rekomendasi strategi dalam pengembangan Desa Berkoh sebagai marketing stakeholder berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Rekomendasi kebutuhan SITI. Memberikan rekomendasi mengenai infrastruktur SITI yang dibutuhkan dalam pengembangan website dengan kebutuhan SITI di Desa Berkoh. Progres pengerjaan. Yang pertama, mengurus surat perizinan kepada Kepala Desa Berkoh. Lalu selanjutnya, melakukan survei ke beberapa stakeholder yang ada di Desa Berkoh. Selanjutnya, melakukan wawancara baik dengan pemerintah desa maupun dengan pengelola UMKM yang ada di Desa Berkoh. Selanjutnya, melakukan studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan desa dan perencanaan program pengembangan website. Selanjutnya, melakukan pembagian tugas dan job desk serta menentukan PIC dari masing-masing job desk tersebut. Dan yang terakhir, melakukan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya.